Ada apa Tuan? Panggil saya? Ya, saya melihat kerja kamu selama ini di rumah saya cukup bagus. Kamu melayani Zahira dan melindunginya dengan baik. Tapi apa kamu melakukan semua itu murni karena tugas kamu atau kamu punya maksud tertentu? Maksud Tuan? Saya perhatikan kamu sangat dekat sekali dengan Zahira. Beberapa kali saya melihat demi melindungi Zahira, kamu berani melawan siapapun. Termasuk saya. Papa bilang ngapain kamu tolong dia, Tuan? Tolong jangan kasar sama Non Zahira. Kamu berani kurang ajar sama saya, Arman? Ayah kamu di penjara ya? Kok kamu baca SMS aku? Ini privasi Amira. Kamu nggak boleh kayak gitu. Iya aku tahu. Tapi aku nggak sengaja bacanya. Aku yang minta maaf. Nggak harusnya aku marah kayak gini, Amira. Soalnya aku trauma dengan hal ini. Banyak orang yang ngolok-ngolok aku. Ingin aku dan ngerendahin aku karena papa aku di penjara. Kamu jangan sebarin ke siapa-siapa ya kalau papa aku di penjara. Pasti aku nggak akan kasih tahu siapa-siapa kok. Makasih ya. Yaudah aku mau pulang dulu. Tapi apa ya yang bikin ayahnya Tirta sampai masuk penjara? Apaan sih, Kak? Duduk di bawah, duduk. Duduk. Sekarang lo potongin kuku gue ini, udah gitu kuteknya. Nih, hapus dulu kuteknya. Emangnya Kak Misha nggak bisa sendiri ya, Kak? Kenapa sih harus nyuruh aku? Udah mulai ngelawan sekarang. Zahira, lo itu kan sebentar lagi mau menjadi istri seorang pembantu. Jadi sekarang lo harus biasain dong. Kak Misha, kenapa sih harus diungkit lagi, Kak? Arman itu nggak suka, Kak, sama aku. Lagi ngajarin pakai kutek ya? Iya, Ma. Zahira, Abis Mesya, Mama Lena ya. Nih, ayo. cepetan. Buruan. Aduh, kayaknya udah mulai kotor nih. Kalian itu menyuruh Zahira ngapain? Mesya cuma ingin mengajarkan ke Zahira, Pak, supaya Zahira mau membantu orang lain. Soalnya kan Arman suka sama Zahira, jadi Zahira harus membiasakan diri menjadi orang yang hidupnya di bawah gitu loh, Pak. Ya kan Arman biar jadi selevel lah sama Zahira. Itu nggak benar, Pak. Tolong jangan dengerin kata-kata Mama Lena. Arman itu nggak suka sama aku, Pak. Dan kita berdua tuh nggak punya perasaan apapun, Pak. Kita tuh sahabatan. Enggak, Pak. Apa yang dikatain sama Mama itu semuanya benar. Papa bisa lihat sendiri dong sikap Arman ke Zahira itu kayak gimana. Bukan cuma ngelayanin aja, Pak. Tapi si Arman itu emang cinta sama Zahira. Gak usah kamu nambah-nambahin Mesya. Kamu pikir papa ini buta apa? Sok tahu kamu. Zahira, ayo ikut papa sebentar. Ada yang ingin papa diskusikan soal merger itu. Kenapa sih? Papa sama sekali nggak mau percaya sama aku, mah. Aku yakin Arman itu emang cinta sama Zahira. Dan aku akan cari buktinya sendiri. Tumben anak ayah, makannya rapi banget. Biasanya kamu kalau makan ayam, langsung pakai tangan. Nih, kayak ayah gini. Iya, Amira. Kamu kok makannya kayak di restoran gitu sih? Soalnya kalau di rumah Pak Prabu, dia selalu kebiasaan aku makan pakai sendok sama garpu ya. Bu, ya tahu nggak? Waktu itu kan aku belum kebiasa kan makan pakai sendok sama garpu. Terus tiba-tiba dia langsung turun sendiri, ngajarin aku makan pakai ayam, tapi pakai sendok sama garpu.
Terus dia juga pernah ngajarin aku makan pakai pisau sama garpu. Waktu itu kan aku nggak bisa. Sekarang aku udah bisa loh. Ya Allah, maaf ya Bu, aku nggak bermaksud buat ceritain semua yang ada di rumah Pak Prabu. Tadi aku cuma apa? Hah? Cuma mau ngebandingin. Kalau hidup di rumah Prabu itu serba terpelajar. Makan aja harus rapi, kayak orang kaya, ya kan? Beda sama kita orang susah. Itu kan maksud kamu, iya kan? Om jangan ngomong kayak gitu dong Om. Kalau enggak ngapain kamu sengaja makan dengan cara begitu? Hah? Mau nunjukin karena hidup di rumah Prabu, jadi kamu udah jadi kalangan atas, begitu? Beda sama kita, beda sama ibu kamu, ayah kamu yang hidupnya biasa aja. Ya? Om setel dong Om. Setel dulu. Jangan-jangan kamu nyesel udah pulang kemari. Karena harus hidup dengan sederhana lagi. Beda dengan di rumah Prabu yang serba mewah. Iya kan? Om sudah cukup Om. Aku sama sekali nggak bermaksud buat kayak gitu. Wisnu, udah. Kamu nggak perlu mojokin Amira seperti itu. Aku yang paling tahu. Amira pasti bahagia kembali lagi bersama kita. Wajar kok. Dia ke bawah sedikit aja kebiasaan di rumah Prabu. Buat aku itu baik kok. Udahlah, nggak usah direbutin lagi. Mas sudah selesai makannya? Sudah, saya udah kenyang. Tuh, gara-gara perbuatan kamu, ayah kamu jadi sedih. Anak macam apa kamu? Amira benar-benar gak bermaksud buat banding-bandingin di rumah Pak Prabu dan di sini ya. Amira gak bermaksud kayak gitu. Ayah jangan marah sama aku ya. Amira sayang. Siapa bilang ayah marah? Ayah nggak marah. Kamu lihat kan? Tadi kamu ayah belain depan Om Wisnu. Ayah ngerti kok. Masa gitu aja ayah marah? Justru ayah lega dengar dari cerita kamu. Prabu Wijaya sangat menyayangi kamu. Biarpun dia orang jahat, sayang. Dia memperlakukan kamu dengan baik. Ayah nggak heran kok. Karena kamu anak ayah yang paling istimewa. Jadi semua orang yang kenal kamu pasti akan sayang sama kamu. Makasih ya. Memang cuma ayah yang paling ngerti Amira. Amira minta maaf ya. Amira sayang banget sama ayah. Ayah juga sayang sama kamu. Aneh. Lagi dipelukan ayah kayak gini pun aku tetap aja kepikiran Pak Prabu. Kenapa sih? Aku kan sekarang udah ada ayah. Tapi masih ada bagian di hati aku yang kangen banget sama Pak Prabu. Man, Arman, Man, mataku kelilipan, Man. Tiupin dong, Man, sakit banget. Kenapa Arman menatap Zahira sampai seperti itu? Papa bisa lihat sendiri dong sikap Arman ke Zahira itu kayak gimana. Bukan cuma ngelayanin aja, Pak. Tapi si Arman itu emang cinta sama Zahira. Masa yang dikatakan Mesya itu benar? Udah belum, Non? Belum, Man. Masih ada nih kayaknya. Jangan-jangan memang benar. Ikut saya sebentar, Arman. Saya mau bicara. Udah.
Non. Ada apa Tuan? Panggil saya? Ya, saya melihat kerja kamu selama ini di rumah saya cukup bagus. Kamu melayani Zahira dan melindunginya dengan baik. Tapi apa kamu melakukan semua itu murni karena tugas kamu atau kamu punya maksud tertentu? Maksud Tuan? Saya perhatikan kamu sangat dekat sekali dengan Zahira. Beberapa kali saya melihat demi melindungi Zahira, kamu berani melawan siapapun. Termasuk saya. Papa bilang ngapain kamu tolong dia, Tuan? Tolong jangan kasar sama Non Zahira. Kamu berani kurang ajar sama saya, Arman? Dan kamu memperlakukan Zahira sangat istimewa. Kamu mementingkan dia di atas segalanya. Wow. Apa kamu melakukan itu semua karena kamu punya perasaan khusus sama Zahira? Ya, tentu enggak, Tuan. Saya memandang Non Zahira sebagai majikan dan saya tahu diri lah, Tuan. Ya, saya emang nggak pantas buat Non Zahira. Kamu tahu diri, Arman. Kalau begitu sebetulnya kamu memang menyukai Zahira, tapi kamu pedam perasaan itu sedalam-dalamnya karena kamu merasa tidak pantas, begitu? Enggak, Tuan, bukan begitu maksud saya. Tuan, tolong jangan salah paham dulu. Saya sama Non Zahira kelihatan sangat dekat karena Non Zahira itu orang yang baik. Dia memandang aku dan dia memperlakukan aku sebagai teman, sebagai sahabat, bukan sebagai pembantu, Tuan. Saya minta maaf kalau sikap saya kelihatannya terlalu dekat sama Non Zahira, tapi saya sama sekali nggak ada perasaan yang istimewa atau apa terhadap Non Zahira. Kalau begitu, kenapa kamu harus jadi segugup ini, Arman? Saya cuma takut Tuhan salah paham. Karena saya emang benar nggak ada apa-apa sama Non Zahira. Sikap Arman gak meyakinkan kalau semua yang dia katakan ke saya memang benar. Apalagi melihat tatapannya tadi ke Zahira. Itu adalah mata seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita. Saya harus awasi Arman baik-baik.